Selamat siang Sobat Pratama. Pada tanggal 20 Desember 2024, kami mengadakan talk show Obrak-abrik Obrolan Pajak Asik bersama Pratama Indomitra Konsultan sesi ketiga. Dengan tema menelusuri implikasi pajak transaksi pengalihan saham. Kami sangat berterima kasih atas partisipasinya dalam talk show tersebut. Bahkan antusias peserta sangat bagus untuk mendalami terkait menelusuri implikasi pajak transaksi pengalihan saham. Pertanyaan yang dilayangkan sudah terjawab dan Sobat Pratama bisa kembali menonton ulang melalui link di bawah ini. Ada juga pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu, maka kami buatkan sesi video Q&A saat ini. Pertanyaan pertama dari The Haslingin Slasher. Dalam penilaian saham, untuk tujuan pajak, kira-kira metode apa saja ya Pak yang umumnya digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak? Baik, kami coba menjawab. Sesuai yang dibahas saat sesi talk show, metodenya ada beberapa ya. Kalau penilaian bisnis, ada pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan aset. Untuk yang paling sering dipakai itu sendiri, saya juga tidak tahu pasti ya, karena ini judgement dari penilai. Sesuai pasal 13 ayat 1 PMK 79 tahun 2023, penerapan metode atau pendekatan penilaian harus disesuaikan dengan objek penilaian dan atau ketersediaan data yang relevan. Pertanyaan kedua dari Bapak Subur Sumarna. Pertanyaannya, Pak izin bertanya, apakah pengalihan saham dari pemegang saham kepada pihak lain diperbolehkan? Dan dari sisi aspek pajaknya gimana Pak? Baik Pak Subur, jawabannya diperbolehkan Pak apabila pemegang saham ingin mengalihkan sahamnya ke pihak lain, baik yang terdapat hubungan istimewa maupun tidak. Kalau pengalihan saham kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dinilai berdasarkan harga pasar wajar. Sementara, jika pengalihannya kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, tentunya harga yang dipakai memang sudah harga yang sesungguhnya ya, yaitu harga pasar ya. Tetap juga diperlukan penilaian oleh KJPP. Kalau aspek pajaknya, apabila perusahaan merupakan perusahaan tertutup, maka atas capital gain-nya, yaitu selisih nilai jual dan nilai nominal, ditambahkan sebagai penghasilan dan dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Sementara kalau perusahaan terbuka, ini kena PPh final pasal 4 ayat 2 dan umumnya dipotong di Bursa Efek. Pertanyaan ketiga dari Bapak Paul Martin. Salam Pak. Pertanyaannya terkait realis dan unrealis atas untung atau rugi selisih kurs, pembayaran bunga utang terhadap perusahaan afiliasi di luar negeri, untung ruginya mempengaruhi laba. Apakah termasuk capital gain dan objek PPh? Baik Pak, jawabannya untung atau kerugian kurs berbeda dengan capital gain. Untung atau rugi kurs terjadi karena fluktuasi nilai mata uang asing terhadap rupiah selama setahun pada saat terrealisasi, yaitu saat dibayarkan atau dilunasi. Sementara capital gain sendiri adalah keuntungan yang diperoleh dari kenaikan nilai aset. Secara pajak, laba kurs yang sudah terrealisasi merupakan objek PPh sesuai pasal 4 ayat 1 huruf L Undang-Undang PPh. Sebaliknya, ketika terjadi rugi kurs yang telah terrealisasi, maka dapat menjadi pengurang penghasilan. Hal ini diatur di pasal 9 PP 94 tahun 2010. Apabila untung rugi selisih kurs tersebut belum terrealisasi, maka untung ruginya belum menjadi objek PPh maupun pengurang PPh. Bapak juga perlu mencermati bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya jika transaksinya itu berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau bukan merupakan objek pajak. Pertanyaan keempat dari Ibu Risma Anggraini. Oh iya Pak, terkait PMK 81 tahun 2024, apakah terdapat perubahan ketentuan terkait pengalihan saham ini di PMK 91 tahun 2024? Baik Bu, jawabannya, setahu saya Bu, tidak terlalu banyak perubahan terkait pengalihan saham ya.
Yang terkait kurang lebih adalah PMK mengenai nilai buku, yaitu di PMK 52 tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PMK 56 tahun 2021. Sekarang sudah include di PMK 81 tahun 2024. Itu pun tidak banyak perubahan yang signifikan, hanya digabungkan saja. Untuk terkait penilaian itu sendiri, tidak digabungkan dan masih diatur di PMK 79 tahun 2003, bukan di PMK 81 tahun 2024. Pertanyaan kelima dari Bapak Trimono, izin tanya Pak, jika perusahaan asuransi memiliki dua bisnis, unit konven dan syariah, pajak apa yang terkait akibat adanya pelepasan salah satu bisnis unit syariah sebagai dampak kewajiban spin-off oleh OJK? Baik Pak, kami coba menjawab. Di dalam aktivitas korporasi berupa spin-off, terdapat pengalihan aset berupa unit bisnis oleh suatu entitas, dalam hal ini Spinor, menjadi entitas hukum baru yang dipisahkan, dalam hal ini Spini. Dengan diikuti pembagian saham Spini kepada pemegang saham Spinor, tanpa penyerahan saham Spinor oleh pemegang sahamnya. Faren terutang PPh Badan atas keuntungan dari pengalihan harta yang berasal dari spin-off. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh, dasar pengukuran pengalihan harta spin-off adalah harga pasar. Akan tetapi, jika ada persetujuan dari DJP sesuai PMK 52 tahun 2017, bagaimana diubah terakhir dengan PMK 56 tahun 2021, yang sekarang sudah digabungkan ketentuannya di PMK 81 tahun 2024. Wajib pajak dapat menggunakan nilai buku sebagai dasar pengukuran keuntungan pengalihan harta. Mengacu ke pasal 392 ayat 6 PMK 81 tahun 2024, pemisahan unit syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan undang-undangan menjadi salah satu wajib pajak yang dibolehkan menggunakan nilai buku. Bapak juga perlu mencermati jika harta yang dialihkan dalam rangka spin-off merupakan BKP, maka akan ada PPN yang timbul sesuai pasal 16D Undang-Undang PPN, yakni penyerahan aktiva yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Sementara itu, terkait setoran modal baik berupa tunai maupun non-tunai, dalam hal ini sebagai inbrand ya, tidak ada PPN terutang karena setoran saham tidak tercakup dalam pengertian penyerahan BKP sesuai pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN, yakni di huruf D. Bagi unit bisnis yang dilepas, dalam hal ini Spini, setoran modal tunai dan non-tunai dikecualikan dari objek PPh sesuai pasal 4 ayat 3 huruf C Undang-Undang PPh. Lalu, penilaian harta sebagai pengganti sahamnya harus diakui dan dicatat menggunakan nilai pasar sesuai pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh. Baik Sobat Pratama, terima kasih sudah menonton video sesi Q&A ini. Dan ditunggu sesi Obra Abri selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses sosial media kami Pratama Indomitra di Instagram. Sampai jumpa, salam Sobat Pratama.